Halo pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali tentunya dalam program Kabar Nusantara bersama saya Alfa Rizky. Dan pemirsa, dalam episode kali ini kami akan membahas terkait dengan isu yang sangat menarik nih dalam waktu dekat, seperti yang diketahui bahwa kita sama-sama nih atau umat muslim di seluruh Indonesia akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dan ada satu tradisi menarik tentunya yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam menjelang Hari Raya Mudik atau Hari Raya Idul Fitri, maksud kami ini adalah terkait dengan mudik. Nah, di mana masyarakat Indonesia ini kembali ke kampung halamannya untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama dengan keluarga yang ada di kampung. Dan tentunya bagaimana persiapan mudik di tahun 2024 ini yang menurut Kementerian Perhubungan diprediksi akan naik secara signifikan. Sudah bersama saya untuk membahasnya anggota Komisi 5 DPR RI, Ibu Sada Restuwati. Terima kasih Ibu atas kunjungannya atau sudah berkenan hadir di studio TVR Parlemen. Tentunya dari fraksi PDI Perjuangan, pemirsa dari daerah pemilihan Jawa Timur 8. Sehat Ibu? Alhamdulillah ya. Sehat Mas Alfa. Kayaknya agendanya sibuk ya Bu ya. Kemarin habis Lumayan. kunjungan untuk mempersiapkan mudik kalau saya lihat dari berita-beritanya. Terus sekarang alhamdulillah nih bisa bergabung bersama kami untuk membahas terkait dengan apa yang sudah ada di lapangan Ibu. Ya, alhamdulillah. Oke. Dari berkeliling kemarin ke Jawa Timur untuk melihat kesiapan pemerintah dalam menghadapi arus mudik Lebaran. Oke. Iya, karena ya agak mir-mir juga, tahu mir-mir? Mir-mir itu apa Bu? Agak khawatir juga ketika Menteri Perhubungan menyampaikan akan terjadi lonjakan yang luar biasa. 109 berapa itu? 193 juta manusia akan melaksanakan mudik Lebaran. Ini kan sesuatu yang sangat luar biasa dan harus dipersiapkan secara maksimal. Bu, kalau misalkan nanti kita akan membahasnya lebih detail terkait dengan hal itu, tapi Ibu kan kalau saya berdasarkan data yang saya terima ini, Ibu kan menjadi anggota DPR sejak tahun 2009 nih. Betul. Sudah cukup lama Bu, kalau misalkan ini sudah berapa periode Bu ya? 3 periode Bu ya. Nah tentu kan dalam setiap tahunnya turut serta mempersiapkan mudik ya Bu ya. Nah kira-kira apa sih Bu yang pernah menjadi tantangan atau hal yang paling berkesan Ibu dalam turut serta persiapan mudik tiap tahun itu Bu? Iya. Kebetulan saya sejak 2009 sampai dengan sekarang saya masih berada di Komisi 5. Alhamdulillah. Ya, yang tentunya bermitra dengan Kementerian PU, PR, dengan Kementerian Perhubungan, Basarnas, BMKG yang semuanya harus selalu turun dalam setiap kegiatan mudik Lebaran. Kayaknya memang berhubungan banget sama yang mudik itu Bu ya, iya, semua mitra Ibu itu ya. Betul, semuanya berkaitan erat ya. Dari setiap tahunnya memang selalu ada kejadian-kejadian yang menarik di setiap mudik Lebaran. Ya, karena kecuali pada saat COVID. Oh, karena memang tidak ada ya Bu ya. Karena hampir tidak ada mudik pada saat COVID. Ya, seperti halnya dulu pernah terjadi lonjakan arus mudik pada saat kejadian Brexit itu yang kemudian menelan korban cukup banyak. Kemudian juga pernah ketika kita mempersiapkan arus mudik yang juga ini di luar prediksi. Ternyata banyak sekali masyarakat kita yang menggunakan moda transportasi udara. Oh, pernah Bu ya? Dan ternyata juga akhirnya terjadi penumpukan penumpang di bandara, terjadi delay berkepanjangan, mungkin masih ingat ya? Oh iya, yang sampai kalau nggak salah sampai menginap di bandara. Betul, Bu ya, para penumpangnya itu para Bu ya? penumpang menginap di bandara. Nah, kejadian-kejadian seperti itu tentunya tidak boleh terjadi lagi. Dan ini menjadi evaluasi bersama, ya. Maka dari itu dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri ini menjadi khawatir juga, ya kan? Kalau persiapannya biasa-biasa saja, jangan-jangan ya naudzubillah, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Apalagi ini kita ngomong inilah, ada yang memprediksi, meramal. Ya, meramal adalah salah satu saya melihat juga dari media sosial bahwasanya
ada kemungkinan nanti di arus mudik Lebaran ini juga saking padatnya, saking banyaknya orang yang mudik, kemudian di jalanan padat, ini kalau tidak hati-hati akan menelan korban. Kecelakaan ya Bu Kecelakaan. ya. Ya naudzubillah, jangan sampai terjadi. Maka dari itu kemarin ketika saya berkunjung ke Jawa Timur, saya melihat terminal, saya sampaikan kepada pemerintah, Kementerian Perhubungan, jadi tolong dipersiapkan, karena bukan tidak mungkin nanti sekarang harga tiket pesawat kan sudah mulai beranjak naik. Nah itu juga yang menjadi keluhan masyarakat Bu. Ya kan, mereka bayangkan loh, kita ke Papua itu jauh lebih mahal daripada kita ke luar negeri. Iya Bu. Nah, dengan lonjakan harga tiket ini bukan tidak mungkin kemudian banyak yang menggunakan moda transportasi umum seperti bus, kan? Menggunakan bus, apalagi bus-bus sekarang kan sudah kondisinya bagus-bagus. Ya, bahkan ada yang sleeper Bu. Ada yang sleeper, ada yang kamu mau berkaraoke bisa di situ, ya kan? Nah, ini kalau tidak dipersiapkan dengan baik di tiap-tiap terminal dan juga saya bilang tolong ditambahkan untuk posko-posko mudik itu dan juga disiapkan rest area tambahan. Ini kan ada beberapa tol yang jaraknya cukup panjang baru ada ketemu rest area. Ini saya minta ada rest area tambahan. Kadang kan rest area tambahan itu yang kayak maksudnya bangunannya tidak permanen seperti itu Bu ya, rata-rata ya Bu ya. Karena saya sempat ngalamin tuh Bu rest area yang seperti itu Bu. Tetapi kan itu bisa membantu sedikit membantu bagi para pengendara ketika ingin istirahat. Ketika kendaraan jalanan macet sekali, ini kan orang tingkat rasa stres dan capek itu tinggi. Setuju Bu. Ya kan, maka dari itu perlu adanya rest area tambahan dan terminal-terminal juga harus dipersiapkan jangan sampai terjadi antrian yang berkepanjangan. Ya, karena orang mau mudik itu pengennya cepat ketemu dengan keluarga. Supaya silaturahminya nyaman tadi Bu. Betul. Kamu juga mau mudik? Saya mudik Bu. Bu, kalau misalkan kalau tidak salah Bu ya, kalau misalkan wajarnya tuh rest area itu jaraknya per berapa kilometer sih per rest area? Kalau nggak salah 30 kilometer nggak sih Bu? Enggak lah. Kalau saya hitung tuh kayak 30 kilometer gitu Bu. Enggak sampai. Nggak sampai 30 kilometer. Seperti halnya kalau kita dari sini, Cikampek itu sudah lumayan lah. Lebih ya? Lumayan ya. Tapi juga ada yang panjang baru kemudian ketemu rest area. Ya, betul. Saya pernah Bu. Ya kan? Nah, sekarang seperti halnya yang sering terjadi kecelakaan lah. Dari Sragen, Ngawi, Madiun ya ke arah Surabaya. Ini kan rest areanya sedikit sekali. Sedikit ya Bu ya? Sedikit sekali. Gitu. Dan di situ daerah yang sangat rawan. Sangat rawan, maka dari itu ini hal-hal seperti ini harus diperhatikan. Itu sampai dapil Ibu ya Bu? Sampai Ibu kan dapil Jawa Timur 8, itu berarti daerah Jombang dan? Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun. Nah kira-kira apa Bu yang sudah dipersiapkan untuk daerah Ibu atau untuk akses ke daerah Ibu sendiri biasanya? Ya karena kalau Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun ini kan dilewatin saja sebagian, kita lebih banyak dilewatin. Jalur-jalurnya. Transit Bu ya? Ya hanya sekedar transit saja. Iya. Kalau karena banyak yang menggunakan moda transportasi kereta. Kita kan kebetulan dapil saya itu dilewatin kereta. Ya kan? Dekat dengan bandara kalau kita mau stasiun Jombang. Kelihatannya kamu sudah pernah ini ke sana. Sudah pernah Bu. Kebetulan turun di Jombang juga udah pernah naik kereta gitu. Ya. Bu. Jadi moda transportasi udara juga dekat kita. Kalau Jombang, Mojokerto dari Surabaya dekat. Juanda Bu ya? Juanda. Sekarang kan hanya 45 menit sampai 1 jam maksimal sudah nyampe. Kemudian kalau Madiun bisa ke Solo. Juga 1 jaman. Artinya dekat. Ya kan? Sehingga pilihan moda transportasinya cukup banyak.
Ya Berarti kan? sudah lebih baik Bu ya sekarang ya tahun ini. Alhamdulillah, dan terminal-terminal yang tipe A sekarang sudah dibangun, sudah cukup megah lah. Tetapi kemegahan itu tentunya harus juga persiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan pelayanan terhadap penumpang, Oke. kenyamanan, Oke. keamanan, Baik. ya kan? Namanya orang mudik, bisa jadi tingkat kriminalitas Ya. naik, ya kan? Ini juga harus dipersiapkan dengan baik. Dan tidak kalah penting, ini kan waktunya Lebaran, Ya. ya kan? Kita berlomba-lomba mencari kebaikan, Ya. mencari pahala, Ya. ya toh? Ya. Ya, apa sih salahnya ketika pemerintah menyediakan air minum untuk para penumpang, ya toh? Ya. Itu kan nggak ada salahnya. Anggap saja kita sedang bulan suci Ramadan Setuju, Bu untuk Estu. menambah pahala. Baik Bu Estu, karena kita akan kembali sesaat lagi pemirsa, tentunya masih akan membahas terkait dengan persiapan mudik nih di tahun 2024 ini. Tetap di Kabar Nusantara. Baik pemirsa TVR Parlemen, kembali lagi di Kabar Nusantara dan tentunya saya masih bersama dengan anggota Komisi 5 DPR RI, Ibu Sada Restuwati atau Ibu Estu nih, yang terkenal juga kalau saya mengikuti liputan-liputan di Komisi 5 ini juga vokal nih untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi dari masyarakat atau konstituennya. Baik pemirsa, saya akan langsung menanyakannya masih terkait dengan persiapan mudik di tahun 2024. Baik Bu Estu, ini kan menurut survei dari Kementerian Perhubungan, itu diprediksi seperti tadi sudah sampaikan 193 juta masyarakat diprediksi akan mudik pada tahun ini. Kira-kira bagaimana nih kesiapan dari pemerintah berdasarkan koordinasi Ibu dengan Kementerian Perhubungan atau dengan yang lainnya sudah sejauh apa? Ya, jadi melihat seperti kemarin ini keadaan masih landai-landai saja. Apanya Bu? Persiapannya atau apanya Bu? Ya, persiapannya juga termasuk penumpang yang Pergerakannya pergerakan gitu. ya penumpang juga masih landai. Oke. Belum ada lonjakan yang signifikan. Kemarin sempat juga saya bertanya dengan GM di Bandara Solo untuk persiapan mudik Lebaran ini seperti apa. Oke. Ya, yang pasti pemerintah mempersiapkan apapun nanti dengan apabila terjadi lonjakan yang cukup tinggi seperti halnya disampaikan oleh Pak Menteri, mereka berusaha untuk mempersiapkan. Ya, begitu juga untuk stasiun-stasiun kereta yang sekarang memang banyak masyarakat lebih menggunakan kereta ya. Kayak lebih nyaman Bu sekarang Bu. Sekarang stasiunnya kereta bagus, juga keretanya di dalam juga bagus. Iya. Maksudnya lebih nyaman naik kereta Bu Sama sekarang. loh, ada juga yang satu kamar gitu. Iya, Sudah Bu. pernah nyoba? Apa itu? Yang panoramik Bu? Atau yang Enggak, wisata? enggak. Yang kayak priority ya. Jadi, ya priority class. Iya. Ya, ada, Bu. Itu ada satu kamar, dibikin satu kamar. Ya. Tapi juga mungkin tidak semua masyarakat bisa mengakses kelas tersebut ya Bu ya. ya? Tentunya begitu. Tapi kalau mau mencoba bolehlah. Boleh Bu. Kapan-kapan bisa diajak juga Bu. Ya, kita, Bu. kalau saya sih cukup dengan yang bisnis kelas. Ya. Eksekutif ya, nggak ada bisnis loh. Eksekutif. Kalau di kereta nggak ada, Nggak ada, adanya eksekutif. Betul. Sekarang Ya. bisnis itu jadi legislatif apalagi nggak ada. nggak ada legislatif. Sekarang bisnis kelas sudah jadi kalau nggak salah ekonomi premium. Ekonomi premium. Ekonomi premium. Ya. Baik Bu, kalau misalkan melihat dari kesiapan infrastrukturnya sendiri Bu. Kesiapannya alhamdulillah kemarin yang kita tinjau, alhamdulillah semuanya sudah dipersiapkan dengan baik. Walaupun tadi saya katakan saya minta ada tambahan-tambahan untuk posko mudik, posko mudik dan ya. Kalau rest area kan mereka bisa berhenti ya, tapi kalau posko-posko di terminal-terminal, di stasiun ini bisa membantu masyarakat yang sedang membutuhkan moda transportasi tersebut, ya kan? Begitu juga saya juga menyampaikan ke Kementerian Perhubungan kemarin bahwa terminal-terminal yang tipe A ini harus disiapkan terminal penyangga yang menghubungkan untuk kendaraan-kendaraan yang nanti akan membawa
penumpang ke daerah, Oke. ke desa atau Oke. ke kota. Oke. Dan jaraknya jangan terlalu jauh karena kasihan nanti mereka akan dengan membawa Barang barang banyak, Bu, bawaan ya. yang banyak ketika itu jaraknya terlalu jauh, kasihan juga. Ya. Gitu. Makanya untuk bisa memberikan kenyamanan ini tidak bisa kemudian kementerian berjalan sendirian. Ini harus ada koordinasi dengan pemerintah daerah yang mereka mempunyai terminal yang tipe B atau tipe Karena C. memang masing-masing daerah tentu kan punya anggaran yang berbeda-beda, Bu. Ya mungkin kalau misalkan saya mengikuti dari melihat dari terminal-terminal yang ada di daerah, itu juga kondisinya berbeda-beda gitu, seperti Kondisinya berbeda-beda, tetapi untuk saat ini mereka harus mempersiapkan dengan baik. Oke. Karena kalau tidak nanti akan terjadi penumpukan para pengguna transportasi ini, ya kan? Bisa jadi mereka turun dari bus di terminal tipe A. Ya. Ketika mereka mencari kendaraan yang lain tidak tersedia, akan terjadi penumpukan di situ. Oke. Ya kan? Ya. Jangan sampai ini terjadi. Ya. Jadi pemerintah daerah juga sudah harus mempersiapkan transportasi yang nanti Ya. mengkonekkan dari terminal tipe A ini menuju ke daerah-daerah tujuan. Oke, itu juga kayaknya perlu dibutuhkan sinergi yang memang tadi Ibu bilang antara pemerintah dan pusat dan juga daerah itu perlu baik, Bu, ya, sinerginya seperti itu. Harus dan ini tidak bisa kerja sendirian. Baik. Ya kan? Ya. Begitu juga untuk ini saya katakan rambu-rambu jalan Rambu-rambu di jalan. tol. Ya. Karena ya image masyarakat kita masih belum bisa lepas ketika di tol itu ya mesti kecepatannya harus tinggi. Iya. Ya kan? Ketika kecepatan ini tinggi, mereka tidak dalam kondisi lelah, kemudian tidak ada rambu jalan, ya ini akan berbahaya juga. Coba kemarin seperti halnya di Halim, ini belum apa-apa. Yang sampai kecelakaan truk itu, Bu, ya, menabrak di 7 mobil, Bu. Betul. Di depan gerbang tol Halim. Makanya perlu para sopir, khususnya sopir yang transportasi umum ini, angkutan umum harus dicek dulu kesehatannya. Oke. Karena ini berkaitan dengan keselamatan para penumpang. Terkait kelayakan kendaraan Kelaikan sendiri, Bu? ya pasti. Oke. Kelaikan ini wajib. Ya. Kalau di dalam dunia transportasi ya tentunya bisa jalan kalau ini ada surat kelaikan jalan. Kemudian juga preservasi jalan. Oke. Preservasi jalan ini kan tugasnya Kementerian PUPR. Oh, PUPR itu, Bu. Ya, Bina Marga. Ya. Maka dari itu harus dipastikan Ya. jalan-jalan nasional ini juga harus kondisi baik. Oke. Ya. Kemarin disampaikan bahwa kondisi jalan nasional kita di Jawa sudah mencapai 94% siap untuk mudik. Ya. Oke, Bu, kalau misalkan beberapa tahun juga diberlakukan adanya kontraflow, kemudian one way, kemudian ganjil genap. Kira-kira Ibu Estu melihatnya ini sudah cukup efektif, Bu, untuk mengurai dari pemudik ini, Bu? Saya kira itu cukup efektif ya, seperti halnya ketika mudik yang di tol mana ini masuk Cipali ya, yang pada waktu itu dibuat untuk kontraflow. Saya kira itu cukup membantu. Ya, cukup membantu. Saya kira bukan hanya di situ, tapi tempat-tempat yang padat memang harus dari kepolisian ini harus mempersiapkan dengan baik, ya kan? Mungkin penambahan personel ini menjadi sangat penting juga untuk bisa mengarahkan kendaraan. 193 juta. 70% dari masyarakat Indonesia, Bu. Ini nggak kecil loh. Iya, betul, Bu. Iya kan? Dan itu di seluruh Indonesia, tidak hanya di Jawa. Tidak hanya di Jawa. Belum lagi pelabuhan. Masih sangat banyak yang menggunakan transportasi laut. Maka pelabuhan juga harus mempersiapkan. Tapi saya ketika melihat beberapa pelabuhan kita, ini memang luar biasa.
sudah bagus-bagus sekali dan sudah sangat manusiawi. Kalau misalkan kita melihat di tahun 2023 di saat mudik, ini menurut data dari kepolisian, angka kecelakaan lalu lintas pada 2023 ini sebanyak 5.894 kasus dan menimbulkan korban jiwa sebanyak 726. Nah, kira-kira dari pemeran pemerintah sendiri seharusnya dilakukan untuk dapat menekan dari kecelakaan ini di tahun ini. Jadi kita sudah minta agar dipersiapkan betul. Karena 193 juta pulang barengan, ini kalau tidak dipersiapkan, apalagi dengan kendaraan-kendaraan pribadi, ya mereka otomatis ketika dari pelabuhan, dari bandara, kemudian kereta api, pasti akan menggunakan kendaraan-kendaraan pribadi, ya kan? Betul. Nah, ini yang juga harus diantisipasi. Terkait dengan hari juga perlu diatur, Bu, ya, karena takutnya penumpukan di suatu hari berapa puluh juta numpuk di satu hari kan, nanti takutnya yang kejadian-kejadian seperti yang sebelumnya gitu. Betul, Bu, ya? Begitu juga peranan BMKG sangat penting untuk memberikan informasi cuaca, iklim dan cuaca, agar apa? Mereka yang menggunakan transportasi darat, laut ini benar-benar hati-hati. Ya, hati-hati, dan juga kesiapan dari Basarnas. Kesiapan Basarnas ini di setiap titik ini harus dipersiapkan personel Basarnas untuk ikut menjaga dan mengantisipasi bila terjadi kecelakaan bisa tertangani dengan cepat. Baik, Bu, Ibu, karena sudah sedikit membahas terkait dengan BMKG atau juga cuaca nih. Nanti setelah ini kami akan membahasnya lebih detail lagi, pemirsa. Tentunya setelah yang satu ini tetaplah bersama kami di Kabar Nusantara. Baik, pemirsa, kembali tentunya dalam program Kabar Nusantara dan masih membahas terkait dengan bagaimana nih cara menciptakan mudik di tahun ini supaya menjadi mudik yang aman dan juga supaya silaturahminya nyaman. Baik, Ibu, kalau misalkan tadi kita sudah membahas terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, infrastruktur, strategi lalu lintas, kemudian bagaimana cara menekan kecelakaan. Nah, kira-kira bagaimana sinergi-sinergi yang perlu dilakukan oleh mitra-mitra Ibu khususnya untuk mengantisipasi atau menciptakan mudik itu supaya mudiknya tuh aman, supaya juga masyarakat yang pulang ke kampungnya ini silaturahminya menjadi nyaman, Ibu? Iya, ya, ini tentunya tidak bisa hanya pemerintah saja, ini bukan sekedar tugas pemerintah, tetapi tugas kita semuanya, ya kan? Pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, ya toh, pemerintah kabupaten kota, dan masyarakat pengguna sendiri, ya kan? Masyarakat yang akan mudik, ini semuanya kita harus patuh dan mengikuti seluruh arahan dan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, ya. Karena insya Allah kalau mengikuti aturan, ya, yang sudah ditetapkan semuanya insya Allah bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, kan? Dengan lancar tentunya. Dan apabila kemudian ada katakan sense dari pemerintah yang mungkin karena keadaan cuaca buruk, ya toh, karena ada bencana di daerah tertentu yang mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan atau mungkin ini bagi para masyarakat yang akan mudik bisa mengikuti arahan-arahan tersebut dan tidak memaksakan kehendak. Tidak memaksakan kehendak. Berarti lebih sabar, Bu, di jalan seperti itu, Bu, ya? Betul, tidak memaksakan kehendak karena kita tidak tahu akhir-akhir ini begitu banyak bencana, ya kan? Bahkan beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, ketika di Jawa Tengah banjir sampai beberapa hari, ini juga kemudian mengganggu transportasi kereta api, juga transportasi darat juga terganggu. Mungkin BMKG lebih seperti apa BMKG untuk menyampaikan harus kepada terus masyarakat? mengupdate, ya. Dan mengupdate ini tidak cukup memberikan informasi melalui pemerintah, tetapi kepada seluruh masyarakat karena BMKG sekarang sudah bisa, masyarakat sudah bisa mendownload aplikasi BMKG dari. Oh, sudah ada aplikasinya, Bu, ya? Sudah ada dari
handphone masing-masing ya, dan tentunya itu bisa digunakan sebagai pegangan kita apabila kita ingin mendapatkan informasi ketika ingin bepergian. Bu, kalau misalkan juga terkait dengan tadi cuaca ekstrim, udah cuaca ekstrim, kemudian juga para pemudik juga sudah menjadi tradisi menggunakan berbagai moda transportasi. Salah satunya sepeda motor nih Bu. Nah kalau misalkan Bu Estu melihatnya bagaimana sih menghimbau pemudik seperti apa yang menggunakan sepeda motor itu Bu? Iya, ya kalau saya berbicara sebagai bagian dari pemerintah tentunya, saya ingin untuk jarak jauh tidak menggunakan sepeda motor. Karena memang sepeda motor dibuat itu bukan sebagai moda transportasi untuk mengangkut manusia, tetapi untuk mengangkut barang, dan itu pun untuk jarak pendek, bukan untuk jarak jauh. Belum lagi kalau misalkan sudah pulang ke kampung halaman dengan jarak yang ratusan kilometer, ditambah bawa keluarga, ditambah kan kadang bawa namanya kita pulang ke kampung kan bawa hasil bumi nih Bu. Bawa oleh-oleh. Iya, oleh-oleh, beras dan sebagainya seperti itu. Iya, dan kemudian akhirnya kita menafikan keselamatan, mengabaikan keselamatan dari keluarga yang kita ajak bersama-sama, ya kan. Tentunya harapan saya untuk para pemudik yang menggunakan sepeda motor, sebisa mungkin sepeda motornya diangkut dengan kendaraan, katakan kereta api kan menyediakan gerbong untuk ada Bu ya? Ada untuk sepeda motor, ya kan. Juga biasanya pemerintah menyediakan juga truk-truk pengangkut sepeda motor yang gratis juga. Oke Bu, kalau misalkan terkait dengan kalau misalkan ada kondisi seperti ini, mungkin masyarakat juga taunya, oh yang kerja cuma pemerintah nih yang sudah menyiapkan ini. Nah, ini Ibu bisa menjelaskan nggak nih kepada masyarakat sendiri terkait dengan peran DPR sendiri dalam turut serta mengawal dari pelaksanaan mudik di seperti tahun ke tahun seperti itu untuk membuat aman dan nyaman seperti itu. Iya, dari tahun ke tahun kami selalu bersama-sama pemerintah. Pemerintah nggak bisa kerja sendirian kan, tentunya bersama-sama. Kami bersama-sama untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat, karena tentunya juga berkaitan dengan anggaran juga. Ya kan, berkaitan juga dengan anggaran, dan juga kami selaku politisi, anggota legislatif, ya saya setiap tahun selalu berkeliling memastikan stasiun, kemudian tempat-tempat rest area, kemudian saya selalu jalan. Langsung meninjau langsung ke titik-titik posko-posko yang mereka buat, yang pemerintah buat. Dan tidak hanya pemerintah, jangan salah. Banyak sekali perusahaan swasta dan juga banyak sekali partai politik yang kemudian membuat posko. Bahkan tidak sedikit partai politik yang membuat kegiatan mudik gratis. Ya, termasuk dari kami selalu ada untuk kereta, kemudian bus. Jadi sebenarnya dalam satu acara atau event besar mudik setiap tahunnya itu sebenarnya banyak saling bahu-membahu Bu ya, saling untuk mensukseskan Bu ya. Betul, karena kita ingin masyarakat yang ingin pulang kampung bertemu keluarga ini benar-benar bisa bisa silaturahmi, tadi yang dikatakan silaturahminya nyaman, kemudian bisa mudiknya aman, ya kan, dan tentunya mereka selamat sampai di tujuan. Ini kerja gotong royong lah, semuanya harus terlibat untuk kegiatan mudik lebaran ini. Apalagi dengan 193 juta. Wow. Ibu memprediksinya akan seperti apa nih Bu? Kalau misalkan 193 juta tadi Bu, memprediksi mudik tahun ini akan seperti apa nih? Ya, mungkin, apakah sesuai atau mungkin tidak nyampe segitulah gitu? Kok saya, ya mungkin bisa jadi karena mereka lama tidak bertemu ya, lama tidak melakukan mudik, bisa jadi. Akan tetapi apapun kita persiapkan yang terbaik untuk masyarakat, ya kan, kita berikan pelayanan yang terbaik untuk mereka. Bu, sedikit lagi terkait dengan bagaimana
mudik yang aman dan nyaman atau tips and trick kepada masyarakat nih supaya mudiknya bisa lancar nih Bu? Yang pertama, rumah yang ditinggalkan dulu. Oke. Kita kan mau meninggalkan rumah nih. Ya. Nah, rumahnya dulu yang harus dipersiapkan. Ya. Listriknya dicek dulu. Mungkin ada kompor gasnya. Ya, mohon maaf ini seringkali abai. Ya. Ya kan? Kemudian kalau bisa syukur-syukur dipasang CCTV yang bisa diakses di HP, ya kan? CCTV sekarang murah. Kemudian kendaraannya tolong dipersiapkan dengan baik, dicek. Itu penting, Bu. Dicek dulu bannya, jangan dibiarkan gundul. Karena sayang buat beli ban, akhirnya mengorbankan keselamatan. Ya toh. Kemudian mesinnya juga dicek. Ya. Kalau masalah interior nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Bu. Nggak apa-apa. Yang penting mesin sama kendaraannya benar-benar layak jalan. Ya toh. Kemudian persiapkan juga bekal. Kita nggak tahu terjadi kemacetan di mana. Betul. Betul. Ya. Untuk menghilangkan ngantuk juga sih Bu. Kalau misalkan udah macet ngantuk terus ngemil gitu Bu, biar nggak ngantuk. Pokoknya dipersiapkan bekal. Apalagi kalau membawa istri, membawa anak-anak, ya kan. Ini penting sekali dan taat peraturan. Nah, itu juga penting sih Bu. Taat peraturan. Insya Allah dengan semuanya ini dilaksanakan bisa nyaman, aman, dan selamat sampai tujuan. Baik. Itu aja Bu. Terima kasih Bu Estu, dan pemirsa tidak terasa nih kami sudah mengobrol banyak terkait dengan bagaimana persiapan mudik di tahun 2024 supaya mudik di tahun 2024 ini tercipta mudik yang aman dan juga menjadi silaturahminya nih nyaman. Tadi Bu Estu juga sudah sangat luar biasa menyampaikan terkait dengan peran-peran yang sudah dilakukan oleh Komisi 5 DPR RI khususnya Bu Estu dan rekan-rekan yang telah turut serta mempersiapkan mudik di tahun ini dengan berkoordinasi dengan mitra-mitra kerjanya, dan juga tadi sudah sedikit memberikan tips and trick nih kepada para pemirsa nih yang akan mudik. Tentunya tadi ada juga terkait mengecek kendaraan, kemudian rumah, dan juga tadi terkait dengan yang paling penting juga adalah menaati semua peraturan yang ada. Dan pemirsa TVR Parlemen, terima kasih atas perhatian Anda. Kami segenap seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.